Baik teman-teman dan Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Jessica Tan. Saya dengan NIM H1101241033 dengan murid yang dari kelas Sistem Informasi B. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang program yang saya buat sebagai pemenuhan dari tugas besar algoritma dan struktur data, yaitu Symphonia. Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Symphonia. Jadi, Symphonia ini adalah sebuah program yang saya buat untuk sebuah admin pengelolaan antrian grooming di sebuah toko offline bernama Symphonia. Nah, jadi di sini yang bisa dilakukan itu adalah pengelolaan antrian grooming dari mulai proses masuknya, proses pendataannya hingga selesai seperti itu. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke dalam programnya. Yang pertama di sini adalah import open source, yaitu sebuah modul yang saya gunakan untuk mengambil nilai tengah dari terminal saya. Jadi nantinya pada saat program berjalan itu, saya ingin sebuah teks penanda itu berada di tengah-tengah terminal saya. Jadinya saya menggunakan import OS untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan seperti itu. Nah, kemudian untuk from tablet import tablet ini adalah sebuah program atau modul yang saya gunakan untuk ngeprint data saya dalam bentuk tabel sehingga lebih enak dilihat dan tidak pusing. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya yaitu ada data structure dan queue, yaitu di sini adalah struktur data yang saya gunakan yaitu adalah list dan sistem yang saya gunakan yaitu adalah queue. Jadi nanti dia bisa first in first out. Jadi nanti pada saat kita menginput sebuah data grooming, nanti data tersebut akan tersimpan di antrian ini. Nah, kemudian jika kita ingin mengeluarkannya, maka dia sistemnya hanya satu yang pertama yang masuk, pertama yang keluar seperti itu. Nah, kemudian data pendukung untuk detail antrian ini adalah data-data yang nantinya akan diisikan dengan data dari yang diinput sama admin. Seperti list nama pemilik, berarti data-data yang di dalam situ adalah nama-nama pemilik yang diinput oleh admin. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya yaitu ada hash table. Nah, jadi hash table ini saya gunakan untuk mencegah adanya duplikasi dari waktu grooming nanti. Nah, mulai dari tanggal hingga waktu. Jika waktunya sama, maka dia tidak akan terinput ke dalam sistem. Nah, kemudian untuk menu tampilan ini adalah sebuah menu yang saya gunakan dengan import OS tadi. Nah, jadi menu-menu di tampilan ini nantilah yang akan ditampilkan di tengah-tengah terminal saya. Nah, lalu untuk counter ini adalah sebuah fungsi yang saya gunakan untuk mencari berapa banyak jumlah antrian yang ada di dalam dua list, yaitu list antrian grooming dan list selesai grooming. Nah, jadi nanti kita bisa lihat berapa banyak total hewan yang ada di grooming di list antrian grooming dan berapa banyak juga hewan yang sudah selesai. Nah, lalu lanjut ke bawahnya yaitu ada selection sort. Nah, jadi selection sort ini saya gunakan untuk mengurutkan data-data hewan yang sudah selesai nantinya ke dalam bentuk yang terurut berdasarkan nama-nama mereka. Seperti itu. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya yaitu ada fungsi menu. Nah, fungsi menu ini saya gunakan untuk memanggil menu-menu. Jadi nanti pada saat itu di walkthrough-nya di program utamanya saya cukup panggil fungsinya aja. Jadi tidak perlu panggil semuanya. Nah, dari sini itu juga kita bisa melihat atau admin bisa melihat menu-menu apa saja yang bisa dilakukan di dalam sistem ini seperti tambah, lihat, cari, hapus, lihat, dan keluar. Nah, lalu lanjut ke program utamanya. Saya menggunakan program walkthrough supaya loopingnya tidak akan berhenti. Jadi pada saat terjadi kesalahan, di sini saya menggunakan program walkthrough karena jika seorang admin ingin, di sini saya menggunakan sistem walkthrough karena jika admin ingin melakukan kegiatannya sekali lagi di dalam aktivitas ini, itu tuh bisa langsung. Jadi tidak perlu harus tekan play lagi. Jadi dia akan otomatis terulang kembali ke menu. Nah, kemudian di sini pada saat walkthrough ini dijalankan, hal yang pertama bakal dilihat admin itu adalah sebuah menu yang ada di sini. Nah, kemudian setelah menu ini muncul, maka admin dapat memilih pilihan-pilihan mana aja yang ingin mereka lakukan. Nah, jika admin memilih pilihan yang pertama yaitu tambah antrian, maka di sini
admin bakal dihadapkan dengan beberapa inputan data yang harus diinput sama dia, yaitu nama pemilik, nama hewan, jenis hewan, ras hewan, ukuran hewan, tanggal grooming, waktu start grooming, dan kontak pemilik. Nah, kemudian untuk hashnya, di sini saya gunakan untuk memvalidasi waktu agar tidak bentrok. Jadi di sini pada saat waktu full ini dia akan menggabungkan antara tanggal dan juga waktu, sehingga pada saat nanti saya atau admin ada menginput suatu program, suatu data yang benar-benar persis dari jam dan waktunya, maka dia tidak akan menginput data tersebut ke dalam sebuah antrian, tetapi akan memberitahu bahwa waktu grooming ini sudah terjadwal untuk hewan lain. Sehingga jika admin sudah menginput data tersebut, jika tidak ada bentrok pada waktunya, maka data-data tersebut akan langsung di-append ke dalam list-list kosong yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu list antrian grooming, nama pemilik, nama hewan, jenis hewan, dan lain-lainnya. Dan juga waktu full tadi yang sudah saya bilang, waktu full yang baru itu akan kita simpan dan kita tambahkan di waktu grooming set, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah tersimpan, maka data tersebut akan di-print keluar sebagai pemberitahuan bahwa data dengan nama ini, jenis hewan ini, nama pemilik, tanggal, dan jam ini sudah berhasil diinput. Nah, kemudian lanjut untuk ke pilihan yang kedua, yaitu adalah lihat antrian. Nah, jadi di sini kita tuh bakal ngelihat antrian-antrian apa saja yang ada di dalam list ini. Nah, tapi sebelum ngeprint list-list yang ada di dalam sini, kita tuh bakal ngecek dulu terlebih dahulu apakah ada antrian di dalam sistem. Nah, jika tidak ada antrian di dalam sistem, maka sistem akan memberitahukan kepada admin bahwa antrian tidak tersedia. Nah, tapi jika di dalam sistem itu terdapat sebuah antrian, maka dia akan menjalankan fungsi table yang sudah saya import dari tabulet dengan header ini. Nah, jadi nanti outputnya itu akan keluar dalam bentuk tabel, sehingga lebih enak untuk dipandang dan lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian untuk ke menu yang ketiga, yaitu adalah cari antrian. Nah, di sini itu sama seperti yang sudah saya bilang di awal. Sebelum masuk ke program utamanya, dia itu bakal ngecek terlebih dahulu apakah di dalam sistem itu terdapat sebuah antrian atau tidak. Nah, jika tidak ada sebuah antrian, maka sistem akan langsung ngeprint atau memberitahukan kepada admin bahwa antrian sudah tidak tersedia. Nah, tapi jika antrian tersedia, maka sistem akan langsung meminta admin untuk men-input nama yang ingin dicari. Nah, kemudian kita menggunakan sequential search di sini. Jadi dalam for i in range learn list antrian grooming, jika list antrian grooming itu sama dengan nama yang dicari, atau dalam artian nama yang dicari itu ada dalam list, maka sistem akan langsung ngeprint bahwa hewan ini sedang berada di dalam antrian dengan nomor antrian sekian. Nah, tapi jika setelah ditelusuri tidak ada nama yang dicari dan list antrian grooming tidak ada kecocokan, maka sistem akan langsung ngeprint juga bahwa hewan tidak ditemukan. Nah, lanjut ke pilihan yang keempat, itu adalah hapus antrian dengan sistem dequeue dan hash remove. Jadi di sini saya membuat fitur ini untuk menghilangkan hewan-hewan yang sudah selesai di grooming. Nah, tapi di program ini saya itu menggunakan sistem otomatis, maka dia akan langsung otomatis menghapus data dari indeks ke 0 ataupun data yang pertama. Nah, tapi sebelum menghapus data tersebut, nah sistem ini juga tetap bakal ngecek apakah di dalam sistem itu terdapat sebuah antrian. Nah, jika tidak terdapat sebuah antrian, maka sistem akan langsung memberitahu kepada kita bahwa antrian tidak tersedia. Nah, jika antrian tersedia, maka data yang pertama atau indeks ke 0 bakal langsung otomatis terhapus. Nah, begitu juga dengan hash table-nya atau hash set-nya, itu juga bakal langsung terhapus. Jadi, waktunya bisa kita gunakan lagi untuk hewan yang lain. Nah, data ini bakal dipindahkan ke list selesai grooming, sehingga nanti bisa kita ketahui lagi hewan yang sudah selesai itu apa-apa aja. Nah, setelah list data-data itu di-append atau ditambahkan di dalam list selesai grooming, maka sistem akan memberitahu kepada kita bahwa hewan sudah selesai di grooming dengan nama hewannya. Jadi kita juga bisa tahu, oh, hewan ini yang udah selesai gitu.
kemudian lihat history ini itu adalah kita ngelihat history yang udah selesai. Nah, tadi kan di sini ada dijelasin bahwa list selesai grooming itu kan bakal di-append dari data yang dihapus tadi. Nah, setelah di-append, data dari list selesai grooming ini bakal kita panggil lagi di menu lihat history ini. Nah, tapi balik lagi ke sistem awal, dia tuh bakal ngecek dulu ada antrian yang udah selesai atau belum. Nah, jika ada yang udah selesai, maka dia akan langsung menjalankan ke program. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ada yang udah selesai, dia tuh bakal ngeprint bahwa history tidak tersedia. Nah, terus jika tersedia, maka dia akan langsung ke short history, yaitu list yang sudah diurutkan berdasarkan nama hewan. Nah, dengan fungsi yang tadi kita pakai itu adalah selection short gitu. Nah, kemudian jika sudah diurutkan berdasarkan namanya, maka data-data tersebut akan kita panggil lagi dan kita print lagi dalam bentuk sebuah tabel. Nah, sehingga memudahkan kita untuk melihat data-data tersebut. Lalu kemudian yang keenam itu adalah menu keluar. Pada saat admin menginput angka 6, dia akan langsung berhenti dari looping while true-nya. Nah, tapi apabila ada admin ataupun orang yang memilih di luar pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini sistem akan langsung memberikan pemberitahuan bahwa pilihan tidak valid dan langsung akan memberhentikan program. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kode saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Selamat siang.